Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nusalli wa nusallim ala afdhalir rusuli wan nabiyyin Muhammad ibn Abdullah al-Amin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak dan Ibu, abna'i at-tullab al-asatidah, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mudahkan pada hari ini kita kembali mengantarkan ananda al-abna at-tullab ke pesantren Menara Al-Quran, dan alhamdulillah al-asatidah al-mudarrisin al-muallimun sudah berada di pesantren semenjak 3 hari yang lalu. Segala puji bagi Allah yang memudahkan kita untuk berpindah dari satu amalan kepada amalan yang lainnya, dari satu ibadah kepada ibadah yang lainnya, dari satu kegiatan kepada kegiatan yang lainnya. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu ajal atau al-maut. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan barakah kepada waktu kita, Allah berikan barakah kepada usia kita, Allah berikan barakah kepada amalan kita. Maka pada hari ini kami yang berada di pesantren Menara Al-Quran mengucapkan marhaban bitullab. Selamat datang kembali kepada at-tullab, kepada santri-santri untuk kembali beraktivitas di dalam kegiatan at-tadris wa ta'lim, kegiatan at-tarbiyah, kegiatan talabul ilm. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik, berikan kemudahan. Pada kesempatan ini saya berpesan kepada seluruhnya, kepada diri saya, kepada Bapak Ibu wali santri, kepada al-asatidah al-mudarrisin, dan khususnya kepada at-tullab, kepada abna-ana, kepada anak-anak kita semuanya, kepada para santri. Pesan yang pertama berkaitan dengan marilah kita menambah perhatian kita, usaha kita di dalam qiraatul Quran, tahfidzul Quran. Karena kita datang ke tempat ini tidak lain adalah untuk belajar ilmu, dan ilmu itu seluruhnya bersumber dari Al-Quranul Karim. Al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat, bersumber dari Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus seorang rasul kepada orang-orang yang ummi, rasul di kalangan mereka yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mengajarkan kepada mereka Alkitab was sunnah, Al-Quran dan Al-Hikmah, memberikan tazkiyah kepada mereka, mensucikan mereka, walaupun sebelumnya mereka adalah umat yang berada di dalam kesesatan yang nyata. Ya. Maka ilmu datang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Alkitab was sunnah, Al-Quranul Karim dan Al-Hikmah. Tapi pesan ini saya sampaikan kepada mereka, kepada wali-wali mereka, kepada al-asatidah semuanya, kepada kita yang terlibat di dalam tarbiyah di Menara Al-Quran. Ya. Khususnya kelas terakhir, perhatikan yang pertama, baca Al-Quran, ulang-ulang Al-Quran, hafalkan Al-Quran, dan
jaga hafalannya, ya. Karena sebaik-baik yang kita jaga adalah Al-Quran. Menjaga Al-Quran berarti menjaga Allah, dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ihfazillaha yahfazka. Kalau kita menjaga hukum Allah, menjaga Allah artinya menjaga hukum Allah, melaksanakan hukum Allah, ya, maka Allah akan menjaga kita. Dan kalau Allah sudah menjaga kita, cukuplah. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik penjaga. Khususnya sebelum lulus, waktu tinggal 6 bulan atau bahkan kurang, ya. Efektifkan untuk Al-Qur'anul Karim, ya. Tidak pagi, tidak sore, tidak siang, tidak malam, ya. Jangan karena suasana cuaca yang begini, ya, akhirnya ngantuk, ya. Akhirnya agak malas, ya. Akhirnya enggan untuk berijtihad, ya. Perangi semua itu, ya. Harus dilawan, ya. Suasana yang begini tergantung kepada bagaimana kita menyikapinya. Penghafal Quran akan mengatakan suasana yang seperti ini nikmat untuk menghafal Al-Quran, ya. Pembaca Al-Quran mengatakan suasana yang seperti ini mempermudah alhamdulillah untuk menghafal Al-Quran. Tapi bagi yang terkuasai oleh nafsu, bagi yang terkuasai oleh kemalasan, ya, susah untuk mengatakan yang seperti itu. Kita datang ke tempat ini tidak lain adalah untuk ilmu, ya. Dan ilmu itu sumbernya ada di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Maka mari saya mengajak kepada semuanya, ya, baguskan bacaannya, dan membaguskan bacaan itu adalah dengan memperbanyak bacaan, ya. Kita akan semakin fasih membaca Al-Qur'an karena kita banyak membaca Al-Qur'an. Akan semakin terjaga hafalan kita karena kita mengulang-ulang hafalan kita. Tanpa itu tidak mungkin. Al-mahiru bil Quran, ya, orang yang mahir dengan Al-Quran adalah orang yang mengusahakan untuk menjadi mahir Al-Quran. Sebagaimana seorang yang alim mengusahakan agar dia, ya, menjadi alim itu dengan ta'allum, ya. Itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua, di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa yuzakkihim, dan memberikan tazkiyah, ya. Perkara yang kedua adalah perkara adab, perkara dengan akhlak, ya. Alhamdulillah kita berada di sebuah lingkungan yang insya Allah, ya, mempunyai potensi-potensi kebaikan. Karena di sana ada teman-teman yang sama-sama belajar. Karena di sana ada ustadz-ustadz yang siap untuk sama-sama memotivasi. Alhamdulillah kajian ditambah, ya, perhatian ditambah, piket ditambah, ya. Sudah ada peningkatan-peningkatan, ya. Itu semuanya dalam rangka apa? Dalam rangka membentuk lingkungan yang lebih kondusif. Untuk apa? Agar kita mendapatkan tazkiyah, ya. Maka saya mengajak kepada semuanya, kepada Bapak Ibu sekalian, wali-wali santri, kepada al-asatidzah, kepada santri-santri khususnya, dan kembali lagi lebih khusus adalah kepada santri-santri kita di kelas 3, ya. Kelas 3 SMA, ya, waktu yang tinggal beberapa bulan ini, perhatikan, ya, bagaimana kita, ya, menjaga adab kita, ya. Adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah, adab kepada kitab Allah, adab kepada al-asatidzah, adab kepada sesama ikhwah, adab kepada orang-orang kampung, orang-orang sekitar, adab kepada siapapun, ya. Jagalah adab, ya. Karena dengan kita menjaga adab kita, Allah akan mudahkan jalan keridhaannya. Karena dengan kita menjaga adab kita, Allah akan mudahkan untuk kita menjadi seorang yang menjaga ilmu kita, ya. Dan pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, ya. Ilmu itu akan menjadi ilmu yang manfaat tatkala sampai ke dalam hati, tatkala diamalkan,
dan ilmu yang paling tinggi itu adalah yang menjadikan kita sebagai manusia-manusia yang beradab. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling berilmu. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling beradab. Jadi pesan yang kedua ya adalah berkaitan dengan akhlak kita, berkaitan dengan adab kita, dan adab sama dengan ilmu. Itu juga dilatih, itu juga perlu tamrin, itu juga perlu pembiasaan. Yang biasanya bicara terlalu keras, dipelankan bicaranya. Yang biasanya penuh ya rasa ragu-ragu untuk bertanya kepada ustadznya, tingkatkan ya. Dengan cara apa? Dengan cara belajar, bertanya dengan sebaik-baiknya ya. Yang biasanya tidak memperhatikan sunnah-sunnah Nabi, tingkatkan adab-adab yang berkaitan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya itu membutuhkan latihan ya. Mereka para ulama ya bertahun-tahun ya, mereka mendidik jiwa mereka sehingga menjadi ulama rabbaniyin. Kemudian pesan yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah berkaitan dengan bahasa Arab ya. Bahasa Arab itu juga butuh tamrin. Lisan kita ya adalah lisan orang Indonesia ya. Ada lisan Sumatera, ada lisan Sunda, ada lisan Jawa ya, ada lisan Kalimantan, ada lisan-lisan yang banyak. Itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah lisan orang Indonesia termasuk lisan yang tidak terlalu susah untuk dilatih menjadi lisan Arabi, ya, lisan bahasa Arab. Ya. Semakin kita banyak berbicara bahasa Arab, semakin kelihatan fasahah kita, semakin menjadi orang yang fasih, ya, semakin terlihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk berbicara sesuai dengan lughah Arabiyah ya, karena Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an ini dengan bahasa Arab. Jadi sekali belajar Al-Qur'an kita belajar adab, sekali belajar Al-Qur'an kita juga belajar bahasa Arab ya, terutama ya ikhwah tulab kita yang ada di kelas 3 ya. Demikian juga dengan kelas 2 dan kelas 1 tentunya, tetapi Ustadz lebih menitik beratkan kepada ikhwah yang ada di kelas 3, baca lagi dengan benar ya buku-buku kita ya, latih lisan kita dengan banyak saja membaca, perbanyak qiraah Arabiyah, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan. Permasalahannya adalah kita mungkin tidak gunakan waktu sebaik-baiknya untuk membaca ya. Kalau kita baca ya mungkin sudah disuruh sama ustadznya, sudah dibimbing sama ustadznya ya, sudah dikondisikan dengan berbagai kegiatan, tapi semua perkara itu kembali kepada diri kita sendiri ba'da taufikillah, setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yang harus beristihad ya. Sebelum melakukan kegiatan ya, apapun itu usahakan ya tidak melupakan sesuatu yang kaitannya dengan 3 hal tadi. Yang pertama adalah Al-Qur'an, yang kedua adalah adab, dan yang ketiga adalah al-lughah al-arabiyah. Ya. Ambil kesempatan sebaik-baiknya. Kadang orang perlu istirahat, sebelum istirahat mungkin baca beberapa ayat, sebelum istirahat mungkin ya dia baca beberapa lembar atau beberapa baris di bukunya. Dia dekatkan Al-Qur'annya dengan tempat tidurnya, dia dekatkan Al-Qur'annya dengan tempat ya di mana dia beraktivitas ya. Dan kalau kita ada di lingkungan SMA, alhamdulillah lingkungan itu adalah lingkungan yang sebenarnya mudah untuk mengkondisikan. Sungguhnya memudahkan kita untuk selalu berada di dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya meningkatkan kemampuan qiraah dan hifdzul Quran, meningkatkan adab-adab Islami, dan meningkatkan juga al-lughah al-arabiyah. Pergi ke masjid, ada buku-buku di sana, ada mushaf, pergi ke kelas juga isinya seperti itu. Dekatkan dengan tempat-tempat istirahat kita ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita, manfaatkan sebaik-baiknya untuk al-lughah al-arabiyah yang ketiga. Jadi pesan saya kembali lagi, yang pertama adalah Al-Qur'an,
dan yang kedua adalah al-adab, dan yang ketiga adalah al-lughah al-arabiyyah. Dan alhamdulillah kemarin kita kedatangan tamu hamba Allah Subhanahu wa taala siap membangunkan 2 kelas. Jadi pada tahun ini insyaallah ya kita akan bangun minimalnya 3 kelas di lingkungan SMA. Mohon doa dari Bapak Ibu sekalian, dan itulah proses yang ada di pesantren kita ya, pelan-pelan ya. Kita melakukan peningkatan-peningkatan di berbagai sarana dan juga prasarana. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan barakah. Aku luhali hadza, itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan pertemuan saat momen mengantar kembali putra-putra kita ke menara Al-Qur'an ya. Semoga Allah berikan taufik, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kelancaran. Demikian, dan kalau ada masukan-masukan silahkan disampaikan kepada kita semuanya. Insya Allah kita semuanya berniat untuk selalu berada dalam keadaan yang lebih baik, selalu berada di dalam ketaatan yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.